Oke, baik. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga masih sehat, masih semangat, dan makin siap untuk mendaftar beasiswa yang ingin didapatkan. Semangat, semangat, semangat. Baiklah, dalam segmen ini, segmen ketiga ataupun segmen terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan beasiswa yang ingin teman-teman raih begitu. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah self branding dengan baik. Self branding ini berkaitan tentang apa yang teman-teman tulis di esai beasiswa, pun juga apa yang akan teman-teman katakan saat nanti melakukan sesi wawancara. Dan bagaimana cara melakukannya? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, how to build your branding first. Teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Satu, dan yang pertama adalah recognize your value. Ketahui apa kelebihan teman-teman dibandingkan orang yang lain. Apa yang merupakan keunikan ataupun kekuatan yang teman-teman miliki yang berbeda dari orang lain. Apakah itu pengalaman organisasi teman-teman, pengalaman riset teman-teman, pengalaman kepemimpinan teman-teman, ataupun kontribusi sosial yang teman-teman miliki. Hal ini penting dan harus teman-teman miliki karena seseorang pendaftar, seseorang penyelenggara program beasiswa akan melihat keunikanmu, bukan keumumanmu dengan orang lain. Bayangkan ada 100 orang yang mendaftar di beasiswa LPDP, semuanya bilang saya punya pengalaman berkontribusi untuk membangun Indonesia. Tapi tidak ada keunikannya, maka semuanya nilainya sama. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang, saya ingin mendaftar beasiswa LPDP karena saya sudah berhasil memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia, dengan cara melaksanakan seminar pendidikan untuk membantu anak-anak kuliah, maka itu adalah keunikan teman-teman. Apalagi ketika masalah tersebut merupakan masalah sosial yang terjadi di daerah teman-teman masing-masing. Itu akan menjadi keunikan tersendiri. Gitu. Jadi, pertimbangkan lagi apa keunikan yang teman-teman miliki, angkat itu, narasikan itu dengan baik, dan sampaikan itu dalam esai yang teman-teman tulis ataupun wawancara yang teman-teman lakukan. Yang kedua, pahami apa visi dan misi dari beasiswa tersebut. Misal, ketika kita berbicara tentang fokus LPDP saat ini adalah mendorong nawacita dari Presiden Prabowo. Maka siapkan esai narasinya ataupun wawancara dengan baik untuk meng-highlight bahwa bidang studi apa yang akan teman-teman ambil itu akan menjadi poin penting untuk mensukseskan nawacita setelah teman-teman berangkat studi nanti. Kenapa? Karena orang memberikan kita beasiswa tentu punya maksud dan tujuan, dan maksud dan tujuan mereka adalah mendukung, memproduksi orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas yang baik di bidang yang mereka tekuni. LPDP sebagai alat dari pemerintah Indonesia untuk memajukan pendidikan, fokus pengembangan nawacita. Ataupun misalkan chevening, mereka fokus dalam future leaders, leadership yang dimiliki. Jadi selama ini apa sih kepemimpinan yang sudah teman-teman miliki, yang sudah teman-teman kontribusikan untuk orang-orang di sekitar teman-teman, highlight dengan baik, jelaskan dengan baik, dan sampaikan dengan baik. Bagaimana cara menyampaikannya? Gunakan storytelling structure. Opening, jelaskan siapa diri teman-teman, apa yang teman-teman miliki, dan lanjutkan dengan apa pengalaman yang teman-teman miliki untuk memajukan daerah teman-teman, misalkan memecahkan isu sosial atau sesimpel kontribusi sosial yang teman-teman miliki. Dan nanti di sana teman-teman akan ketemu future plan-nya. Jadi setelah saya memiliki contoh kasus A, nanti saya perlu studi untuk saya bisa lebih maju lagi dan menerapkan ilmu saya secara lebih masif lagi untuk mendorong dan membantu orang-orang menyelenggarakan apa begitu. Itu perlu dijelaskan dengan struktur storytelling yang baik. Opening, journey dan juga future plan-nya dijelaskan secara baik, dilengkapi dengan metode-metode STAR yang selama ini selalu kita gunakan untuk menulis beasiswa, esai beasiswa, teman. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan, tuliskan esai teman-teman secara otentik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jangan hanya bilang saya ingin membangun bangsa, memajukan negara, mensukseskan nawacita. Tapi tidak tahu poin nawacita mana yang akan disukseskan, poin bangsa mana yang akan dimajukan, ataupun permasalahan sosial mana yang akan diselesaikan. Karenanya, make sure bahwa teman-teman memiliki keunikan itu dan jelaskan dengan baik apa keunikannya. Misalkan, saya memiliki ketertarikan dalam bidang sosial. Banyak sekali permasalahan sosial yang terjadi, perlindungannya kurang, pendidikannya tidak terdistribusi dengan baik. Makanya saya mau mendaftar program ini
agar nanti saya memiliki pengetahuan bagaimana cara membuat kompetensi, membuat kebijakan yang baik di bidang sosial untuk memajukan orang-orang di sekitar. Itu adalah keunikan yang bisa teman-teman lakukan dengan cara mengobservasi apa yang teman-teman miliki di sekitar, permasalahan sosial apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan cara menyelesaikan ini adalah merupakan impact yang harus teman-teman tuliskan. Jadi, selama teman-teman sudah berkontribusi, apa impact yang diberikan? Misalkan dengan minimnya literasi, akhirnya teman-teman membantu menyelenggarakan em, kelas baca setiap hari Minggu pagi. Akhirnya yang biasanya cuma 2 orang dalam satu RT tersebut yang bisa membaca, bisa berkembang jadi 5 orang di bulan kedua, jadi 7 orang bulan ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini menjadi sebuah impact kecil namun terukur yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi, setelah menuliskan esai yang otentik, juga show your impact dengan baik. Dan terakhir adalah proofreading and feedback, teman-teman. Proofreading and feedback ini sangat penting karena kadang kita tidak mengetahui kelemahan apa yang kita miliki, tapi setelah kita berbicara ataupun ngobrol dengan orang lain, kita akan mengetahui kelemahannya seperti apa. Dan itu akan sangat membantu untuk bisa menyempurnakan esai yang teman-teman miliki dan juga menyempurnakan pandangan yang teman-teman miliki. Jadi nanti esai yang disubmit adalah esai yang bagus, yang sudah selesai dan juga sudah sempurna. Baiklah, teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak selama 3 sesi ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam mendaftar beasiswa yang diinginkan. Dan terkait dengan proofread serta esai tadi, jangan lupa untuk mendaftar berbagai program mentoring, proofread esai, ataupun mock-up interview yang disediakan oleh ILF Indonesia. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi, dan sampai jumpa di lain kesempatan.